Nega Podcast. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Wah, ini lama ya kita nggak jumpa ya, ada sedikit pergeseran jadwal ya, jadi agak lama kita tidak tayang menghibur Bapak Ibu dan adik-adik semua di rumah. Sebelumnya kita ucapkan selamat berbuka puasa bagi yang sudah menjalankan ya. Hari ini saya kedatangan tamu istimewa. Wah, cepat ya. Jadi kabar terbaru itu adalah anak-anak ini ya. Saya sebut anak-anak dulu ya kan? Pokoknya belum kenalan nih ya kan. Mereka ini adalah siswa kelas berapa nih? 12. Oh 12. Kelas 12 jurusan Sija. Kemarin itu Budi dapat kabar kalau kalian tuh juara 1, bener ya? Juara 1 di lomba kompetensi siswa di bidang lomba apa? Cyber security. Oh, yang waktu itu di tempat kita ya? Tuan rumahnya adalah kita ya. Wah, ini berarti juara 1 se-kabupaten. Kalian berarti akan lanjut ke tingkat provinsi. Sudah tahu jadwalnya kapan akan lomba lagi di tingkat provinsi? Untuk provinsi itu kayaknya April tanggal 20 sampai 22 kayaknya. Di tanggal 20 April. Oke, berarti abis ini karantina lagi, persiapan lagi. Ini kalau boleh tahu nih, yang namanya lomba itu kan pasti ada butuh persiapan kan ya. Nah, pasti dari pembimbingmu sendiri, siapa pembimbingnya? Dari Pak siapa? Pembimbingnya Pak Eko. Pak Eko. Dari Pak Eko sendiri kan pasti akan memilih ini kan, memilih. Oh, saya mau milih si A, saya mau milih si B, atau saya mau milih Aldo, saya mau milih Yuda gitu kan. Itu kan pasti kan sebelum dipilih itu kan kalian kan pasti akan seperti ini, deg-degan kan pastinya. Aku dipilih nggak ya? Aku dipilih nggak ya gitu. Jadi sebelumnya ini kalian sebenarnya ingin nggak sih mengikuti lomba ini sebelumnya? Waktu dijelaskan nih, anak saya akan memilih siswa untuk mengikuti lomba gitu kan. Jadi dalam hati kalian benar-benar pengen atau hanya aku nyoba kayak gitu aja gimana? Coba ceritakan Aldo dulu. Ya, saya dulu. Oke. Dulu tuh pemilihannya itu pas kelas 11. Jadi 11 itu pas ingin-inginnya masuk semua lah jadinya itu. Nah, pas Pak Eko bilang ada cyber security itu, wah excited banget sih. Berarti kamu lagi senang Ya. ya sama apa ya? Dibilang cyber security itu apa? Mata pelajaran atau kompetensi kalian atau Lebih ke kompetensi kalian. Soalnya dari Sija sendiri belum ada. Oh gitu. Jadi memang itu mata pelajaran yang tidak ada di Sija. Jadi kamu belajar sendiri untuk itu mengetahui. Atau dasarnya apa? Dasarnya itu dari Pak Eko dan kita explore. Ekspor. Dari Yuda, benar Yuda ya? Iya, Bu. Dari Yuda sendiri gimana? Apakah kamu punya keinginan terpendam atau memang wah aku dipilih berarti aku harus semangat atau wah biasalah aku siswa atau kayak gimana? Iya, Bu. Dulu itu pas kelas 11 emang dipilih, Bu. Terlalu mendadak gitu loh, Bu. Saya belum terlalu mengenal dunia cyber security itu, Bu. Jadi ya harus belajar lagi, Bu. Berarti kamu kaget waktu dipilih? Enggak. Kok aku gitu ya? Enggak. Terus dari ini tahap pemilihannya itu Pak Eko bikin kompetensi apa nih sampai kamu bisa wah iki tak pilih hari iki so iki itu apa challenge-nya yang dibuatkan sama Pak Eko? Harus bikin apa? Dari dulu. Seperti mengerjakan soal-soal gitu, Bu. Soal-soal praktek berarti? Nggih. Soal-soal praktek. Bisa Praktek. dicontohkan kayak gimana soal-soalnya? Ya kayak ada halaman web gitu, Ibu. Kita harus bisa login tanpa masukkan password atau password acak gitu. Jadinya kayak admin pagar gitu, admin petik pagar gitu langsung bisa masuk jadi admin, Bu, gitu. Jadi kayak gini. bisa di bypass gitu, Bu. Ya, nge-hack lah. Nge-hack. Ya oke. semacam begitu. Jadi ini Bu ini nggak ngerti kan cyber security itu apa gitu kan. Jadi kalau boleh dijelaskan sedikit tentang cyber security itu apa sih? Jadi adalah sebuah Udah. apa? Cyber security itu sebenarnya kalau dalam kerja itu cyber security itu kayak kita kita diberi sebuah server itu gimana caranya kita bisa server itu biar nggak ke-hack lah istilahnya kalau di dunia kerja itu. Membuat pakar Iya, itu. membuat pakarnya, kita memang membuat pakarnya. Berarti lebih ke programmer ya? Membuat sebuah program, bagaimana cara saya masuk atau bagaimana cara saya membuat atau bagaimana saya cek saya keluar dari situ. Gitu ya, itu namanya cyber security. Oh, oke. Jadi
jadi lebih ke dunia pemrograman gitu ya. Oke. Jadi kalian berdua nih gantian nih dari Aldo dulu. Motivasi utama kamu untuk mengikuti LKS ini apa sih? Satu itu pengen dikenal aja. Oke, Dikenal aja. Pengen dikenal benar aja. perlu itu. Itu satu. Duanya itu sertifikat. Sertifikat, oke. Sertifikasi untuk kerja aku gitu. Iya, betul. Terus ketiganya diiming-imingi uang sama Oh gitu. Iya. Dapat hadiah uang ya? Iya, katanya itu kalau dulu itu iming-imingnya Pak Eka tuh kalau nasional, kalau provinsi aja itu dapat uang gitu. Kalau Oke, udah oke. apa kalau juara satu provinsi dapat uang. Wah, siapa yang nggak mau kan ya anak-anak ya, Bu. Benar. Kau bikin apa? Uangnya mau dibuat apa? Sebenarnya uangnya itu ya dialokasikan lagi ke equipment buat belajar lagi. Oke, bagus kayak gitu. Kalau Yuda sendiri motivasinya apa mengikuti LKS? Ya sama seperti Aldo sih Bu sebenarnya. Sama ya. Iya. Oke, jadi satu emang kita bagaimana cara kita membranding diri kita ya kan? Di-branding dengan cara, oh saya pinter ini nih, berarti aku harus memupuk ini supaya saya bisa dikenal oleh masyarakat. Seperti itu ya, salah satunya adalah seperti itu. Kemudian untuk mempersiapkan lomba itu sendiri, apa yang atau tips apa sih yang kalian punya untuk mempersiapkan sebuah lomba dari lomba LKS itu sendiri? Ya tips khusus nggak? Oh saya harus makan makanan bergizi itu mungkin, atau mungkin oh saya harus mandi sehari 5 kali mungkin biar fresh otaknya atau bagaimana? Tipsnya apa nih? Siapa tahu kan ini ada kelasmu kan, biasanya kan ada kelasmu kan pasti akan juga mengikuti lomba ini. Kalau kamu go provinsi, otomatis kan yang nanti kabupaten pasti akan diganti sama adik kelasmu nih. Siapa tahu tipsnya ya bisa berbagi sama adik-adiknya. Jadinya jangan grogi sih, Bu. Oh gitu, yakin. Ya harus yakin itu. Terus sama ini review lagi apa yang harus dikerjain lagi, harus diambil lagi. Terus sama apa itu caranya biar nggak jangan gerusak-gerusuk lah, Bu, istilahnya itu. Kalau ya harus hati-hati. Berarti kalau kalian berdua, berarti saya bersektor itu berkelompok. Iya, bertim. Bertim, isinya 2 orang. Kalau tim itu gimana cara ngerjakannya? Berbagi tugas atau kayak gitu? Kalau di dalam lomba itu ini Bu, kita dikasih kuis, kayak kuis atau puzzle gitu. Isinya ada ya 10 lah paling nggak. Nah itu kita ganti-gantian. Itu yang satu ini, satu itu, satu ini, satu itu. Itu gantian sama si Yuda kayak gimana gitu ya? Iya. Oke, ini kan selama ini kan kalian di karantina nih kan ya? Berapa lama karantina itu kamu jalan? Dari kelas Dari kelas berapa? 11 tuh. 11 semester 2 sampai semester 2 sekarang. Berarti sesama tahun ya? Sudah lama. Sudah lama. Itu berarti kalian mengikuti mapel yang lain atau enggak? Atau hanya melakukan aktivitas untuk si cybersecurity itu sendiri atau bagaimana? Enggak, Bu. Saya yang untuk mapel-mapel yang lain itu enggak di dispen loh. Jadi spend. Jadi kamu hanya mengotak-atik si programmer itu selama 1 tahun. Wih, luar biasa. Sebenarnya nih yang lain, teman-teman jurusan yang lain harus sama seperti jurusan Sijan ya. Jadi kita harus mengkarantina anak-anak kurang lebih 1 tahun. Dicekoi itu terus ya. Terus kamu merasa stres gak sih, Rek? 1 tahun lihat itu temanmu olahraga, kamu gak ikut olahraga, temanmu apa itu kayak debat bahasa Inggris mungkin kamu nggak ikut, itu kayak gimana? Kadang tuh kalau kayak burn out banget, kayak jenuh. Jenuh. Kamu ini Aldo ketemu Yuda ketemu Aldo, paling Iya. ketemu Mas Arif paling ya Mas Arif ya. Iya. Ya kan? Setiap Setiap hari ya Mas Arif ya. Ya biasanya itu izin, Bu. Izin buat ikut olahraga, ikut olahraga sebentar gitu. Boleh ya? Iya. Boleh ya, jadi ada sedikit dispen gitu Iya. ya. Oke. Kemudian selama kamu belajar nih, pasti kan ada pengalaman yang paling berkesan. Selama belajar, saya nggak bilang selama lomba nih ya, selama belajar itu kan selama karantina itu kan ada pengalamanmu menurutmu paling berkesan tuh apa? Selama belajar, selama di karantina apa nih? Ya misalnya ada kayak soal-soal yang susah banget gitu. Itu kita harus mencari kayak cara nge-solve-nya itu bagaimana gitu. Sampai lama gitu terus bisa itu kayak mempunyai keseruan tersendiri, Bu. Wah, aku bisa Iya. nggak kayak gitu ya. Bisa gitu. Oke.
Itu pengalamannya si Yuda. Kalau lu sendiri? Kalau saya itu pengalamannya ya kan sebenarnya ya sama kayak gitu. Soalnya nggak waktu ngerjainnya itu kadang kalau yang hard banget, yang susah banget gitu bisa sampai 2 hari, 3 hari. Iya, sebenarnya Iya. ya. Jadi kamu riset nggak? Kamu bareng ya mikir lo engkau apa ya? Terus jawabannya kayak gitu nggak sih? Ya kalau Iya kan? kalau ketiduran ya tinggal ketiduran. Oh iya, berarti tidurnya tidur lupa ya? Iya. Aku lupa terus ketiduran. Kalau nggak lupa nggak bisa tidur, biasanya gitu. Bagaimana cara memecahkan masalah itu kayaknya ya harus dipecahkan. Kalau enggak itu kadang kita penasaran kayak ya harus bagaimana. Kalian punya ini nggak sih? Punya kata-kata motivasi nggak sih? Apa sih supaya kamu bisa meyakinkan dirimu aku harus bisa gitu. Ada nggak sih kata-kata yang biasanya dalam hatimu kamu harus menyemangati kalian sendiri? Apa tuh? Ini sih Bu, kayak kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak gitu. Kalau orang lain bisa, kenapa saya enggak? Kalian sendiri? Kan di luar sana banyak orang yang sedang berjuang kan Bu. Nah kita itu juga harus meniru seperti itu. Kita harus berusaha semaksimal mungkin, sebisa mungkin. Tuh. Keren, yang dicontoh nih. Kalau yang lain bisa ya kan, kenapa kita nggak bisa? Kita harus bisa, harus sama seperti teman-teman yang lain. Nah selama karantina ini kan, kalau kamu nggak bisa ngerjain kadang-kadang ada stres kan, sampai down gitu kan. Iya. Itu apa sih yang membangkitkan kamu lagi untuk saya harus bisa? Strategi apa yang biasanya kamu lakukan? Apa makan mie? Apa kamu Enggak Bu, biasanya saya tinggal dulu. kalau mancing saya. gitu? Oh, Saya tinggal kan? dulu, ya. Terus cari inspirasinya kayak gimana? Main Kalau- volley pasti kamu. Ngurusin di hal yang lain. Kayak apa contohnya? Ya kalau memang kepingin kayak basketan dulu ya basketan dulu gitu, tinggal gitu. dulu. Tapi nanti di dalam basket tuh akan muncul inspirasi baru. Ya kalau kayak pas mandi gitu tiba-tiba, oh ya saya ingat gitu. Oh gitu. Kalau itu sendiri? Kalau saya rehat sejenak seperti mampir ke kelas sebentar pas istirahat gitu Bu. Ikut teman-teman, Iya, gitu ya. Terus gitu. tiba-tiba nih, teman-teman ini ya kelihatan apa gitu ya, jawabannya apa gitu kan. Oke, seru sekali. Nah di dalam lomba LKS itu sendiri waktu itu waktu kalian lomba, gimana? Keseruan apa sih yang bisa kamu ceritakan waktu kamu lomba itu? Di dalam lomba kemarin? Lomba itu serunya itu ketika pas yang di LKS Bigman kemarin itu serunya itu di yang sama kelas Singosari dulu. Kemarin yang Singosari berapa? Satu atau Singosari dua? 2. Singosari Singosari 2 dua. kemarin Oke. itu poinnya sama Bu. Jadi Iya. kayak waduh itu yang juara 1 sama juara 2 saya nggak tahu Bu kan. Oh itu gimana? Poinnya sama tapi kamu kok bisa juara 1? Di bagian laporan kita menang. Oh jadi dinilai itu ada beberapa elemen ya? Iya. Ada beberapa elemen, kemudian itu digabung gitu kan? Iya. Akhirnya menghasilkan satu nilai utuh gitu. Nah baru di satu nilai utuh itu nanti siapa yang unggul gitu. Caranya nih seperti itu. Iya. Kemarin tuh saya sempat lihat traffic ya, saya sempat lihat traffic hasil lomba kalian itu. Jadi kayak naik turun gitu kan ya. Jadi itu kayak semacam ubur-uburan gitu ya. Iya. Oh gitu. Nah waktu itu jurinya dari mana? Jurinya gimana? Jurinya dari mana? Juri LKS itu? Dari saya lupa Bu, dari Jakarta kayaknya. Dari Jakarta. Berarti beliaunya datang atau kayak Oh gimana? enggak, online Bu. Oh daring, waktu itu Iya, daring. Tapi daring. cuman untuk pesertanya dalam satu tempat. Habis itu disiapkan beberapa kamera gitu ya. Kemudian baru jurinya di tempat beliau sendiri seperti itu. Iya. Oke. Nah setelah ini nih, habis ini kan kita masuk ke Jatim nih kan. Persiapan apa sih yang sekarang lagi kamu siapkan banget? Kira-kira aku Jatim ya harus kayak di kabupaten gitu. Sekarang wilayah apa ya? Wilayah dari apa ya? Lawan-lawanmu kan akan semakin besar nih. Jadi kayak gimana? Kamu menghadapi itu tadi? Persiapanmu apa? Jawabannya itu ya review yang salah-salah kemarin itu. Kembali Terus lagi. apa lagi? Sama nyoba lagi terus lebih nambahin soal lagi. Soalnya itu berarti kamu bikin sendiri atau dapat? Dapat
Bisa. Terkadang dapat, ya terkadang buat sendiri. Soalnya kamu bikin sendiri, terus kamu kerjakan sendiri. Berarti kamu seakan-akan bikin soal dan bikin kunci jawaban. Seperti itu nggak Pak ya? Seperti kita. Kisi-kisi kok. Oh, ada kisi-kisi. Jadi kalau Pakai. dia Di web juga ada ya. oh ada ya. Jadi kita bisa nyari-nyari di web kayak gitu ya. Iya, bisa mencari online. Oh iya. Mandiri loh anak-anak ini. Saya cari soal sendiri, bacakan sendiri ya. Explore. Seperti explore. Iya, explore. Seperti kita hari ini pusing bikin soal untuk ujian. Saya takutnya jebol nilai apa webnya rapot online. Wah iya. Mandiri rapotku tak ketik sendiri. Bisa ya. Sebenarnya server kemarin itu server yang dulu yang di anu itu sudah dibobol sama kakak kelas. Iya. sama Mas Agus. Sama Mas Agus. Sama Mas Agus itu kemarin sudah. Ini loh bukti ya. Ya. Mau anak si J itu ternyata dia itu smart loh ya. Adik-adik SMP ya, yang lagi nonton konten ini ya. Nih, jurusan Sija. Wah, keren. Kalau kamu mau jadi programmer kayak mereka, wajib masuk di Sija. Yuk, semua bulan daftar. Keren sekali. Rapot terlalu Web saja atau apa ya kira-kira yang aplikasi. aplikasi apa? Kayak apa contohnya aplikasi yang bisa kamu bobol gitu? Kalau aplikasi saya masih belum paham. Belum paham. Tapi nantinya pasti kalau itu pasti akan masuk ke situ kan? Kalau Bisa jadi seperti itu kan? bisa. Bisa. Soalnya kemarin kayaknya ada yang untuk yang provinsi ini ada sesi Android. Oh, aplikasi Android. Iya. Itu apa? Membuat atau Nah itu. ngehack Iya. aplikasi Android. Jadi bobol ya, bobol Iya, aplikasi Android. Keren banget. Jadi kalau berarti masih aja nggak ada yang lupa password ya, Pak? Lah, passwordnya kalau lupa dibobol sendiri bisa. Iya ya, nggak ada yang lupa password ya. Lupa bukan lupa. Oh, ya nggak sih dibobol lah, lupa password. Kalau lupa password kan tinggal forward password tuh. Oh, Iya. iya pintar. Smart banget mereka ya, luar biasa. Oke nih, terakhir nih dari Bu Nini, apa sih ini yang bisa kamu sampaikan ya ke adik-adik kelasmu atau kepada yang lainnya, bagaimana supaya mereka tetap tangguh ya dalam menghadapi beberapa kompetisi-kompetisi yang akan dijalankan. Silakan. Apa yang bisa kamu sampaikan? Nyoba aja dulu semuanya dulu. Kalau Iya, bener. kalau Sija itu kan soalnya range-nya tuh banyak kan Bu. Ada yang mau ngerjain web, ada yang mau ngerjain aplikasi, ada yang mau cyber security, ada yang cloud computing juga. Nah, yang itu tuh biasanya cobain satu-satu dulu untuk anak kelas dulu mungkin. Untuk baru kelas 11-nya mau mau nyoba yang mana dulu itu baru bisa. Kalau dari Dinda sendiri sampaikan nih dari kelasmu ya. Kamu motivasi apa sih yang bisa kamu sampaikan kepada mereka? Apa motivasinya? Ayo adik-adik, kamu harus tetap berjuang, semangat, mandi 5 kali supaya bisa tetap jernih otaknya atau gimana? Semangat. Semangat. Ya, Oke. Ya, jangan mudah menyerah, itu aja. Nah kan kadang anak programmer itu unik ya, kayak gini nih unik ya. Mereka smart tapi kadang apa yang diungkapkan dalam hatinya itu tidak bisa diungkapkan. Bisanya itu diketik. Iya. Ya gitu ya. Iya. Iya. Nanti kalau kamu punya pacar ya apa? Nah gak bisa ngungkap dong ini diketik. Langsung nikah aja. Oh langsung nikah aja. Iya. Oke, hubungi beliau langsung nikah aja. Oke wes, kalau gitu pokoknya yang terbaik untuk kalian. Semoga nanti di provinsi kalian bisa menjadi juara 1. Ya, kalian bisa go nasional seperti kak kelasmu sebelumnya. Amin. Ya. Terima kasih semuanya. Kata-kata hari ini kalau yang lain bisa, kenapa kita tidak bisa? Oke ya. Yuk, semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nega Podcast.